Oke, balik lagi teman-teman di PSR Podcast. Hari ini kita akan membahas soal DC Fandom karena memang baru aja. Kira-kira beberapa hari lah setelah video ini di-syuting. Nggak tahu nih rilisnya kapan ya teman-teman ya. Tapi secepatnya kita akan rilis gitu. Seperti yang kita tahu di DC Fandom ini benar-benar ya abis-abisan DC lah, presentasi abis-abisan DC lah. Kalau tahun lalu Marvel abis-abisan, kali ini Kidan DC yang abis-abisan gitu, project-projectnya. Dari DCU sampai seriesnya gitu. Nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak soal filmnya aja ya gitu. Seriesnya mungkin nggak akan kita kulik sama sekali. Masih sama gue, Andri Gunasantoso di sini, dan partner gue Isman masih di situ ya teman-teman ya. Jadi dia dari tadi diem-diem nih bukan berarti nggak ada. Oke, Man, kita akan ngebahas soal DC Fandom. Sebelumnya gue akan kasih summary dulu nih, di DC Fandom kemarin ada apa aja sih. Jadi di Indonesia sendiri diadakannya tuh setelah kita atur waktunya, di Indonesia tuh diadakan jam 12 malam. Jadi kita begadang dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi untuk cuma sekedar ngikutin. Lu full ya? Full ngikutin ya? Gua full ngikutin, habis itu gue langsung lanjut kerja, tiket pagi gue. Keren. Kalau gue full, tapi gue ada beberapa kan di sela-selanya kan yang bukan film tuh. Ya, gue kayak tidur dikit lah, nyori tidur dikit. Iya, gue ada yang gue tidur juga sebenarnya, 1-2 gitu. Yang menurut gue oke lah, ini bisa gue tinggal tidur lah. Iya, soalnya panel dari setiap filmnya itu kan nggak semuanya 30 menit, ada yang cuma 10 menit, ada yang cuma 20 menit gitu. Jadi habis itu jedanya lumayan lah, sejam 40 menit gitu ya kita bisa. Gue tidur sih pribadi sih, aku dosa. Kurang ngefans sama DC udah tuh nih ya. But anyway, intinya DC Fandom kemarin itu adalah mereka bikin panel macam-macam, ada yang comic book, ada yang tentang multiverse, jadi project-project multiverse, ada yang tentang Sandman. Yang paling highlight tentunya ya Snyder Cut sama The Batman, tapi semua film DC ada lainnya, DCU juga lainnya ada lah gitu ya, kayak The Flash, Aquaman 2, Shazam 2, terus ada juga Black Adam, ada juga Wonder Woman 1984. Jadi mereka bikin panel lah. Jadi bukan sekedar presentasi kayak di Comic Con nih kemarin. Kalau Comic Con kemarin kan cuma presentasi bla bla bla. Ini bikin panel. Ada discussion, ada tanya jawab dengan fans, dibikin gimmick-gimmick, ini seperti itu. Tapi kita nggak akan bahas itu. Maksudnya kita nggak akan bahas breakdown total abis-abisan semua panelnya. Bosen lah ya. Itu udah dilakukan di semua channel-channel film ya nggak sih? Kita nggak akan bahas itu. Kalau kalian mau cari tahu breakdown atau segala macamnya, kalian bisa ngecek di Instagram post kita, dari Stop Rewatch, atau kalian bisa cek di channel account lain aja gitu sih, atau podcast lainnya. Kita akan ngasih impresi, apa sih yang menarik dan apa sih yang nggak menarik dari presentasi masing-masing filmnya. Nah, gimana Man? Kalau dari lu deh, sebelum ke gua nih. Sebelum ke lu ya. Agak sulit sebenarnya menurut gua, yang bagus tuh banyak Neri. Oke. Ini gue nggak perlu ngasih ranking kan, mana yang nggak perlu lah, yang the most aja, the most sama yang paling nggak oke lah gitu. Impresi aja lah, ranking kayak kayak apa aja kasih ranking. Basis dasarnya apa, scoringnya. Kalau the most panel yang bikin gue merasa excited itu adalah of course The Batman. Karena gue oke lah, soalnya gini, kalau untuknya Zack Snyder Justice League, yang Snyder Cut, kita udah lumayan tahu arahnya akan bagaimana. Kita udah tahu bahwa filmnya akan ada, kita udah tahu ceritanya akan sedikit banyak seperti apa. Karena sebelum di-reveal kan sudah banyak bocorannya kan, apalagi sempat bocor lagi trailernya. Iya, parah. Oke, mungkin kasih konteks kali ya. Jadi kita lagi nunggu apa waktu ya? Nunggu The Flash kalau nggak salah ya. Trailernya udah muncul. Trailernya udah muncul, Snyder Cut gitu. Dan kita ngira itu bener bukan trailer yang full tapi teaser. Kita udah keluar gitu, kita pakai, ternyata itu bocor, itu adalah hasil yang leak. Ya udah, habis itu kita hapus karena kita ingin menghormati hasil kerja kerasnya Zack Snyder lah. Iya, ngoceh tuh Zack Snyder tuh. Iya, Zack Snyder sampai ngoceh itu. Dia ngoceh ke siapa tuh ya? Kayaknya ada salah satu jurnalis gitu deh. Dia nge-review tentang Snyder Cut tapi yang versi leak-nya gitu. Oke. Dan kalau nggak salah Zack Snyder bilang, lu bilang Justice League yang bukan Justice League yang versinya Joss Whedon, Justice League itu seperti Sunday morning cartoon, yang ini buat grown up gitu. Dan gue kecewa lu nonton versi League-nya. Zack Snyder sampai bilang begitu, kayaknya benar-benar marah.
Ya, Dan ya bete sih pasti. oke lah, soalnya itu kan sebenarnya disimpan itu. Jadi gini, balik lagi ke The Batman, gue suka The Batman. Menurut gue reveal-nya bagus, dan Matt Reeves sutradaranya, dia memberikan info-info yang sangat penting meskipun filmnya baru 25% jadi. Dia ngasih tahu inspirasinya dari film apa, dia ngasih tahu pendekatannya akan seperti apa, dan bagaimana Robert Pattinson yang memerankan Bruce Wayne itu berperan besar dalam treatmentnya dia ke karakter Batman, soal batsuitnya akan seperti apa. Jadi dia memberikan info yang benar-benar baru, fresh, dan informatif. Dan menurut gue suka banget info-infonya, dan puncaknya adalah ketika mereka reveal trailernya The Batman, dan gue suka banget dengan lagunya Nirvana itu, suasananya benar-benar kayak film noir banget. Dan gue yakin apa tuh ketika Matt Reeves bilang ini film Batman-nya akan beda, ini lebih kayak detective story, gue kebayang ketika lihat trailernya, karena ini kayaknya bakal jadi yang berbeda. Maksudnya ketika Zack Snyder sangat stylenya sangat dekat dengan komik, lalu Nolan yang sangat science fiction dan high tech, yang ini lebih membumi lagi gitu. Jadi menurut gue the best adalah panelnya The Batman, baru kemudian habis itu Justice League Snyder Cut karena trailernya yang mind blowing gitu. Kalau lo sendiri apa, Andri? Menurut lo yang paling menarik? Nanti lah, lu yang underwhelming dulu lah, yang menurut lu nggak oke. Underwhelming dulu. Nah, menurut lu sekalian aja udah, nanti gue cerita abis itu. Oke. Kalau menurut gue yang underwhelming itu, menurut gue yang Wonder Woman itu hampir underwhelming karena panelnya tanya jawabnya nggak seberapa menarik, nggak banyak info baru yang terungkap di situ. Jadi lebih kayak sesi temu fans lah. Oke, gue mengakui bahwa sesi temu fans itu penting. Maksudnya untuk apa sih nggak seneng ketemu Gal Gadot? Iya. Tapi menurut gue nggak ada informasi baru di situ. Yang satu-satunya informasi baru itu cuman penampilannya Cheetah, desainnya seperti apa. Yang itu pun sudah ke-reveal sebelumnya lewat word art. Jadi menurut gue tuh salah satu yang underwhelming. Tapi ada yang lebih underwhelming lagi, yaitu menurut gue ini setara underwhelmingnya, yaitu panelnya Aquaman dan panelnya Shazam, Fury of God. Karena menurut gue itu kayak dipaksain ada panelnya. Jadi infonya yang diberikan tuh cuma sebatas title-nya apa, cast-nya akan balik siapa, ceritanya belum ada. Ya. Soalnya setahu gue James Wan tuh cuma bilang Aquaman 2 misalnya, ceritanya akan lebih serius karena dia ingin melakukan world building yang lebih gede. Sementara yang Shazam nggak banyak info yang diungkap juga. Jadi menurut gue underwhelming banget. Kayaknya DC tuh cuma pingin jangan stop di The Batman, Suicide Squad, Wonder Woman, dan Justice League. Kasih 2 lainnya lah untuk plan ke depannya seperti apa. Tapi nggak ada informasi yang penting. Ya ini sama kayak misalnya